Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunji. Saya mengajar di MAN 1 Manggarai, siswa PPG dalam jabatan kategori BIT 1, gelombang pertama tahun 2025. Prodi Sejarah Kebudayaan Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, NIM 2423991536. Hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL pada materi Gerakan Pembaruan dalam Islam kelas 11 MAN 1 Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Adik-adik sekalian, sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa. Saya minta satu orang dari kalian untuk ke depan memimpin doa sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca surah Al-Fatihah dan doa belajar. Membaca surah Al-Fatihah dan doa belajar. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'an. Ya, terima kasih kepada Maulana yang telah memimpin doanya. Mudah-mudahan doanya mengantarkan kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sehingga memperoleh keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal Amin. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya. Sebelum saya akan mengabsenkan dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya, alhamdulillah hadir semua. Itu artinya kita sehat semua ya, bisa hadir pada pertemuan kali ini. Adik sekalian, kali ini kita akan membahas materi tentang gerakan pembaruan dalam Islam. Minggu lalu kita akan membahas tentang materi apa? Kemunduran umat Islam. Apa latar belakang kemunduran umat Islam di materi kalian? Faktor internal dan Eksternal. kalau faktor internal itu adalah dari diri umat Islam itu sendiri ya. Sedangkan eksternalnya itu adalah pengaruh serangan dari tentara Mongol. Ya, hari ini kita akan membahas materi lanjutan ya di bab berikutnya, yaitu tentang gerakan pembaruan Islam. Di materi ini kalian nanti akan bisa mengidentifikasi ya, menyebutkan latar belakang munculnya gerakan pembaruan dalam Islam. Ya. Terus yang kedua, menganalisis penyebab kemunduran umat Islam. Ini nanti yang kalian pelajari. Yang berikutnya adalah menyampaikan hasil diskusi kelompok secara lisan di depan kelas. Ya. Terus menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam kerja kelompok nanti. Ini yang kalian harus laksanakan nanti. Sebelum kita memasuki materi ini, saya ingin tahu dulu, kira-kira menurut kalian apa yang terlintas di benak pikiran kalian tentang pembaruan dalam Islam? Ada yang bisa? Iya, silakan. Menurut saya, pembaruan dalam Islam itu adalah
usaha untuk mengembalikan ajaran Islam pada kemudiannya yaitu Al-Quran dan hadis sambil mendiskusikannya di tantangan zaman modern. Iya, tentang ya. Itu menurut saya ya tentang pembaruan dalam Islam. Yang berikut, apakah penting pembaruan dalam Islam? Dan kalau memang penting pembaruan itu, mengapa? Ada yang bisa? Iya. Hati-hati. Coba. Jawabannya ya. Ajaran Islam bisa dan perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Alasannya, karena Islam adalah agama yang relevan untuk segala waktu dan tempat. Nilai-nilai Islam seperti kejujuran, masalah media sosial dan video. Iya, terima kasih atas jawabannya. Kita dulu. Saya akan menayangkan video pembelajaran terkait dengan gerakan pembaruan dalam Islam. Kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Rotterdam yang mengungkap rahasia dan fakta bersejarah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan membahas materi sosok tokoh-tokoh pembaru Islam. Topik kali ini sangat menarik karena dengan materi ini kita akan bisa tahu bagaimana sosok para pembaru Muslim dan alasan kenapa yang melatar belakangi pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab dengan gerakan Wahabiyah. Siapa sebenarnya Abdul Wahab? Itulah video cuplikan tentang gerakan pembaruan dalam Islam ya. Nah, untuk mendalami gerakan pembaruan dalam Islam ini, saya akan membahasnya di dalam slide berikut ini tentang gerakan pembaruan dalam Islam. Ya, gerakan pembaruan dalam Islam atau disebut dengan tajdid ya, bertujuan untuk menegakkan ajaran memunculkan dari kemunduran menghadapi kemunduran umat Islam. Tujuan utamanya adalah mengembalikan kemudian ajaran dan relevansi sosial ya. Terus masyarakatnya tahyul dan tidak ya. Terus yang berikut tentang gagasan utama Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Gagasan utama ini adalah tauhid, inti ajarannya mengesahkan Allah ya. Kembali ke sumber aslinya yaitu Al-Quran dan hadis. Pemberantasan syirik ya. Di mana saat itu sudah banyak umat Islam kembali kepada penjelasan mengenai gerakan pembaruan dalam Islam. Sebelum saya minta pertanyaan untuk didiskusikan pada pertemuan kali ini, saya minta kalian itu bangun dulu lah. Kita segarkan dulu seperti ini. Nah, kita ada gerakan ya, gerakan untuk menyegarkan, menyemangatkan kita pada pagi hari ini. Nanti kalau saya bilang ya tepuk konsentrasi, kalian nanti harus mengikuti gerakan saya. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah fokus? Sudah. Nah, ya kembali duduk lagi. Ya. Selanjutnya saya akan meminta dari tayangan tadi itu, baik dari video maupun penjelasan selain materi tadi yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Ada? Ya, silakan coba. Ke kelompok mana? Ke kelompok 2 ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaannya. Mengapa umat Islam tertinggal dari bangsa Barat? Itu saja. Mengapa umat Islam tertinggal dari bangsa Barat? Itu deh. Nah, terus dari kelompok 2, pertanyaannya ada? Ke kelompok? Ya, ke kelompok 3. Silakan ditulis pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompokmu, apa solusi untuk membangkitkan umat Islam? Iya. Apa solusi untuk membangkitkan umat Islam? Sudah habis dari kelompok 2 pertanyaannya? Sudah, cukup. Ya, dari kelompok 3 ada pertanyaannya? Ada? Ya, ke kelompok mana? Ke kelompok 1, silakan. Kelompok 1 menuliskan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja faktor penyebab kemunduran umat Islam pada masa itu? Ya, apa saja penyebab kemunduran umat Islam pada masa itu? Sudah. Nah, adik-adik sekalian, setelah kalian mendapatkan pertanyaan dari kelompok lain tadi, dari pertanyaan itu kalian diskusikan, mencari jawaban dari materi-materi yang ada untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain tadi. Setelah itu nanti saya minta kalian untuk membacakan hasil diskusinya. Saya beri kesempatan kepada kalian untuk menjawab pertanyaan itu hanya 10 menit.
Dimulai dari sekarang. Silakan mulai mengerjakan jawabannya. Silakan ya dari pertanyaan yang tadi. Sebelum itu saya bagikan ya, dia punya lembar untuk menjawab ya. Di sini kelompok 3 ya. Ini kelompok 2. Silakan kalian taruh di sini jawabannya. Nah, kelompok 1. Silakan jawabannya tulis di sini. Nanti disampaikan. Sudah jelas dong? Kelompok ini sudah bagaimana? Belum? Masih? Ya, waktunya 2 menit lagi ya. Ya. Setelah itu nanti kita akan gimana? Kelompok ini sudah? Sekali lagi. Semangat ya, semangat. Tetap semangat. Ya. Ya, waktunya sudah habis untuk mendiskusikan pertanyaannya tadi. Sekarang waktunya adalah kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya. Satu orang ya, berdiri nanti. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja faktor penyebab kemunduran umat Islam pada masa itu? Jawabannya, ada 5 faktor kemunduran pada saat itu. 1. Terjadinya pemerosokan politik dan pemerintah yang korup di banyak negara Islam. 2. Melemahnya semangat ilmiah dan minimnya inovasi dalam bidang ilmu musuh. Bagaimana bos? Ya, bos? Ada sangat? Tidak ada. Ya, tepuk tangan dulu. Yuk kelompok 1. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 atas presentasinya. Kita lanjutkan kepada kelompok 2. Ya, silakan. Islam tertinggal dari bangsa Eropa. Yang pertama, bangsa Eropa mengalami kebangkitan ilmu pengetahuan atau Renaissance, revolusi industri dan kemajuan teknologi. Sementara dunia Islam tidak mengalami perkembangan serupa. Yang kedua, umat Islam terlalu berpaku pada kejayaan masa lalu dan tidak mengalir pemerintah Islam saat itu tidak stabil dan kurang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja yang bisa. Iya, luar biasa materinya ya. Atas jawabannya, kita dulu. Ya, selanjutnya kelompok 3. Siapa yang menyampaikan hasil diskusi ya? Silakan. Minta. Menurut kelompok kami, apa solusi yang membangkitkan umat Islam? Jawabannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan dengan memadukan ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern. Yang kedua, menumbuhkan kembali semangat ijtihad dan berpikir kritis dalam menghadapi persoalan zaman. Yang ketiga, menjalin persatuan di antara umat Islam dan menghindari konflik internal. Terus yang keempat, melahirkan generasi yang berakhlak, berilmu, dan peduli terhadap kemajuan umat. Dan yang terakhir adalah membangun pemerintahan yang adil dan mendukung kemajuan teknologi serta ekonomi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kelompok 2 berkaitan dengan jawaban pertanyaannya. Iya, luar biasa ya. Kita dulu. Jawabannya sangat sempurna ya. Ya. Itulah hasil diskusi materi hari ini tentang gerakan pembaruan dalam Islam. Nah, setelah kalian diskusi ini, saya minta kalian ya dari kelompok 1 atau 2 atau 3 salah satunya itu yang bisa menyimpulkan materi diskusi hari ini. Siapa? Dari kelompok 3, silakan. Arya. Ya, sampaikan kesimpulannya. Menurut kami, kesimpulan diskusi materi hari ini yaitu gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah merupakan respon terhadap kemunduran dunia Islam dan tantangan dari kolonialisme serta modernitas. Tokoh-tokoh utama seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Ali Pasha, dan Rasul yang sesuai dengan prinsip-prinsip musyawarah. Itu saja kesimpulan yang kami dapatkan dari diskusi hari ini. Terima kasih. Ya, kita aplaus dulu pada kelompok 3 mengambil kesimpulan dari materi hari ini. Ada lagi yang mau menyimpulkan, mau menambah? Ada? Ya, dari kelompok 2, silakan. Kesimpulan umum dari diskusi ini adalah
bahwa gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah bertujuan untuk membangkitkan kembali kejayaan umat Islam melalui reformasi pemikiran, pendidikan, dan pemerintahan. Para tokoh pembaru mengedepankan ijtihad, akal sehat, dan kemurnian ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggap menyimpang atau tidak relevan dengan konteks modern. Itu saja kesimpulan yang dapat. Iya, terima kasih atas tambahannya. Silakan aplaus kepada pemuda. Dari diskusi kalian tadi, saya ingin menambah sedikit, tidak mengurangi apa yang kalian sampaikan sudah lengkap. Saya ingin menambahkan bahwa pembaruan dalam Islam itu adalah sangat penting. Bagaimana bisa kita maju kalau kita tidak melakukan pembaruan, baik dari segi akidah maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini penting kita harus lakukan supaya umat Islam itu tidak lagi ketinggalan dari negara-negara Barat. Ya, kita mengalami kemajuan yang sama, bahkan lebih maju dari bangsa-bangsa Barat. Bagaimana kita ketahui, ya, di zaman sebelumnya, yaitu di Bani Umayyah itu Islam itu mengalami kemajuan yang sangat pesat, bahkan menjadi pemimpin dunia global saat ini. Ya, Islam adalah sampai kepada puncak kejayaannya. Kita harus kembalikan kejayaan itu seperti yang pernah diraih umat Islam sebelumnya. Ya, jadi penting untuk melakukan pembaruan. Mungkin itu sudah tambahannya dari kegiatan kita hari ini. Apakah ada hal lain lagi yang perlu dipahami atau sudah jelas? Sudah, ya. Sudah paham ya? Ada yang perlu ditambahkan? Tidak ada. Sudah dijelas ya? Sudah jelas semua ya? Ya. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Minggu depan kita akan lanjut kepada materi berikut tentang pembaruan Islam di Indonesia. Kalau hari ini kita membahas gerakan pembaruan Islam itu munculnya dari Timur Tengah, khususnya Mesir ya. Itu minggu depan kita akan membahaskan materi tentang pembaruan Islam di Indonesia. Nanti tokoh-tokohnya adalah Indonesia ya. Nanti kita belajar minggu depan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya, sehat, jaga kesehatan ya. Jangan terlalu banyak bergadang. Ya. Kita fokus untuk menuntut ilmu pengetahuan. Mungkin ini saja pertemuan kita kali ini ya. Kita tutup. Saya minta satu orang untuk memimpin mengucapkan doa ya untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Silakan satu orang. Ya. Tuhan, ya, marilah kita menutup pelajaran ini dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyid Kiamat Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat ya.